Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim wa azim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah wa syukurillah wal khairu wa syarru bi masyiatillah la haula wa la quwata illa billah. Syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Masih kita dipertemukan, diperjumpakan dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan nikmat iman, nikmat Islam, di dalam waktu yang barokah penuh keberkahan cahaya ilahi di malam agung, yakni malam Jumat, masuk pada hari Jumat. Ini adalah bagian dari nikmat yang Allah berikan untuk kita bisa hadir di suasana yang hujan deras rintik ini, ya, bergerak hati kita untuk menjalani rutinitas kita dalam bermajlis. Nikmat yang besar adalah kita dapat mensyukuri apa yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Harapan kita segala bentuk nikmat yang diberikan ini semoga menjadi kasih sayang Allah kepada kita. Semoga juga apa yang kita jalankan, yang kita niatkan tercatat sebagai amal soleh yang dilipat gandakan dari yang lalu maupun yang akan datang. Amin, amin ya rabbal alamin. Kita kemarin membahas tentang apa? Amanah. Yang singkatnya kemarin membuka itu tentang apa? Hak-haknya manusia dan juga amanah dari hak-haknya Allah dan Rasulnya. Lanjutan dari itu, wa an yakhtara li nafsihi ma huwa aslahu laha fid dini wad dunya. Apabila dia memilih satu untuk dirinya, satu perkara untuk dirinya sendiri yang paling baik pada agama dan dunianya. Kalau kita menerima embanan satu amanah, kira-kira kita bisa memilih, kira-kira kita bisa mengklasifikasikan amanah yang lebih penting itu kemana. Baik nggak untuk agama kita, baik nggak untuk dunia dan akhirat kita. Jangan bau-baunya cuma dunia, ya. Apalagi baunya itu bau maksiat, baunya itu bau khianat. Makanya klasifikasi tentang amanah kita diminta untuk memilih. Wa an yakhtara li nafsih. Kita punya kewajiban untuk memilih dari amanah mana yang kudu kita terima. Kalau dikasih amanah, apa? Milih ya. Milih. Misal dikasih, nih lu gua amanatin. Jangan bilang-bilang, ini duit boleh nyolong. Diterima nggak? Itu tantangan untuk kita memilih. Nih ada amanah nih. Berat rasanya, tapi insya Allah pahalanya gede. Apa nih? Memberikan nafkah kepada fuqara dan masakin. Kita menjadi amilnya. Gede tuh pahalanya. Berat juga embanannya. Tapi baik untuk dunia akhirat kita. Menjadi jembatan dan wasilah kepada amanah yang baik, itu pun akan menjadi jembatan tangga kita menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Kan bisa nimbang loh. Ya. Wa an yakhtara nafsi ma huwa aslahu laha fid dini wad dunya. Baik enggak untuk dunianya? Qala Allah taala, innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Maka di sini dikuatkan dengan firman-Nya Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya Allah memerintahkan kamu untuk menyampaikan amanah kepada orang yang berhak menerimanya. Jadi jangan kita tahu ini orang bakat khianat kita kasih amanah. Jangan. Ini perintah dari Allah. Kalau ada bakat nih orang khianat, jangan kasih. Kalau ada bakat dia bakal menerima azab misalnya karena dia tidak mampu mengemban amanah, jangan dikasih. Kasih amanah, nih apalin misalnya satu amalan, dia kagak jalanin, ya dosa yang minta sama dosa yang ngasih. Udah tahu dia nggak mampu, udah tahu dia belum mampu, udah minta. Saat aneh pengen dibai'ah, aneh pengen diikat perjanjian, padahal dia nggak mampu tuh. Dikasih dah amalan-amalan supaya begini. Jangan makan yang begini, jangan mengerjakan yang seperti ini. Semua dipakai sama dia apa diterima. Tahu-tahu bakatnya dia tidak bisa menjalani. Misalnya salah satu janji amanah itu nggak boleh ngomong kotor, nggak boleh berbohong, nggak boleh khianat, nggak boleh menghardik. Tiba-tiba dia punya bakat masih belum mampu, ya. Si pemberi amanah ini main
kasih aja, padahal dia masih kelasnya klasifikasi belajar Iqra misalnya, belum sampai punya tahapan ilmu agama yang berat dan besar. Kita kan sama orang-orang mu'alaf itu juga ada tahapannya, nggak boleh ngasih yang berat-berat. Latihan yang basic dulu, yang dia mampu, yang dia sanggup, yang dia bisa. Sama anak kecil begitu juga, belum apa-apa, anak baru doyan banget jajan dikasih duit 100.000. Yang salah yang siapa? Yang ngasih, orang tuanya yang ngasih, saudaranya yang ngasih. Tapi kalau kita memberikan amanah, walaupun sama anak-anak baru, tapi dia mampu untuk menjalankan amanahnya, maka itu bagian dari ibadah. Kita menilai itu jadi perintah. Antu addul amanat ila ahliha. Ya, kita kudu ngasih. Makanya kalau kita ngasih pilihan, ya pemerintah siapa yang bakal memimpin kita, kita punya kewajiban untuk memberikan amanah kepada yang betul-betul ahli. Jadi bukan main asal ada sembakonya, asal ada bansosnya, nggak begitu. Ketika itu udah jadi yang sesuatu yang besar, udah jadi sesuatu yang agung, maka pertanggungjawaban kepada yang memberikan amanah. Main asal-asalan ya kena hisabnya. Kena satu urusan dikasih sama hakim, ya, sama yang nggak punya tanggung jawab misalnya. Yang salah yang ngasih. Kenapa kasusnya dikasih sama tuh hakim? Di sini juga di dalam surat Al-Anfal, ya, ayat 27 berikut bunyi ayat yang katakan, Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la takhunullaha war rasula wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah dirimu mengkhianati Allah serta Rasulnya, dan juga janganlah dirimu mengkhianati amanah yang telah dipercayakan pada dirimu. Sedang kamu mengetahui, tahu kalau itu beban berat. Kita terima nih ceritanya, kita datang mau nuntut ilmu, kita datang buka status agama. Kita tahu bakal jadi orang alim gara-gara kita nonton, gara-gara kita datang, gara-gara kita paham itu. Lalu kita juga berikrar, Qabil tuh, nah ada yang ngomong Qabil tuh, Qabilna, ya kan? Ini siap gak datang untuk menerima ilmu? Siap, gitu. Nah itu salah satu amanah ilmu yang Allah berikan sama kita. Yang diberikan untuk kita ini juga berat untuk kita jalani. Tapi kalau paham tentang derajat keilmuan yang memang sudah diemban, maka itu akan menjadikan kita termotivasi, ya, karena kita menjadi jembatan tanggung jawab Allah untuk agamanya. Ya, kita jadi punya peranan penting. Ini tentang amanah kita kepada Allah, amanah kita yang diberikan atau memberikan. Waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, la imana liman la amanatalah wa la dina liman la ahdalah. Sesungguhnya Nabi dalam sabdanya, tidak ada iman yang sempurna bagi orang yang tidak ada amanah, nggak mau megang amanah, nggak mau ngejalanin amanah. Ini sampai dibilang apa? Sampai dibilang tidak ada iman yang sempurna. Artinya dia nggak percaya tuh ada pengawasan Allah. Sampai nggak sempurna tuh imannya. Jangan ngaku beriman nih, sama amanah masih apa? Masih berantakan megangnya. Juga bagi orang yang tidak amanah, tidak ada juga agama bagi orang yang tidak memenuhi janji. Karena bagian dari janji juga amanah. Wadiddul amanah, dan lawan dari amanah yang kita udah bahas kemarin, itu adalah khianat, pengkhianatan. Wahiyya mukhalafatul haqqi binaqdil aqdi fis sirri wa mudarruha katsirah. Ya, lawan amanah itu adalah khianat. Khianat adalah menyimpang dari kebenaran dengan mengingkari perjanjian secara tersembunyi. Jadi kalau pengingkarannya itu khianat, ya, dari amanah, itu pastinya tersembunyi, dia nggak mau ketahuan, ngumpet-ngumpet, dia pengen khianat. Sama kayak korupsi, mau terang-terangan. Tapi sekarang modelnya beda nih, di zaman nih sekarang nih, uniknya dikasih amanah, dia disumpah di atas Al-Quran yang beragama Islam, di Injil yang agama Kristen, itu apa? Waktu menerima bersumpah dia. Tapi ketika mengkhianati, bukan diem-diem. Sekarang mah keren, terang-terangan. Ini namanya rusaknya zaman. Kita ngalamin nih fase-fase yang terang-terangan orang berbuat dosa. Bahkan dengan bangga dia berlaku maksiat. Ya. Nolong duit masyarakat gitu. Ngaku. Masih cengenges lagi udah ditangkap pakai baju oranye misalnya. Terbukti bukan fitnah. Nah ini salah satu akhir zaman, bangganya seorang pendosa dengan dosanya. Ini bagian dari himbauan keras buat kita
yang emang bermajlis rajin, dengerin ngaji rajin, zikir datang rajin, itu kita bakalan jadi estafet fondasi agama. Maka ini penting. Ya, besok kalau ada orang-orang yang bangga sama dosa di tengah-tengah beratnya orang mengemban amanah, kira-kira sama anak majelis siapa ini? Tapi ada beberapa yang harus disikapi. Ya demo lah datang kita, ya bertubi-tubi dengan tangan kita. Rubah dengan tangan rupanya bukan cuma dengan gambar nih. Kasus kalau sekarang, ya kita dengan cara apa? Medsos. Ini kan tangan kita, jempol kita ini bisa berdakwah. Viralin, sebarin. Nih lihatin nih bukti-bukti ada amanah semua nih. Dari dia bersumpah, dari dia main, dari dia berkhianat di belakang, terang-terangan, diem-diem nih. Oh, udah kalau punya bukti, dakwah kita dengan jari jemari kita. Makanya merubahnya salah satunya itu dengan tangan. Tanggapin ya komentar-komentar negatif. Share-sharein kalau emang di situ ada yang benar. Jangan males. Ente mau dihujat sama temen sama siapa ya, apa urusannya? Kita punya kewajiban untuk berdakwah. Ya. Jangan diem aja. Kalau kita diem aja, yang batil itu merasa benar dengan kebatilannya. Kita yang berhak, yang hak, yang benar, diem aja. Ini buat dorongan keras buat kita untuk menjadikan amanah ilmu ini juga kita emban dengan kita bersikap lawan kebatilan itu. Ghadidul amanah khianah, tadi dikatakan ya, lawannya amanah adalah khianat, ya, yang dilakukan secara tersembunyi. Wa madarruha katsirah, dan bahaya dari khianat itu banyak. Minha diantaranya an yusafa sahibuha bil ghadar. Ya, bahaya khianat itu salah satunya diantara adalah pengkhianat disebut juga sebagai pembelot. Wa naqsiddin, dan dia juga mendapat predikat kurang agama. Khianat bukan amanahnya doang, tapi agamanya juga dikhianatin. Waqtitatil himmah, dan dia juga bercita-cita rendah. Orang kalau khianat, bakat cita-citanya itu rendahan. Wadana atin nafsi, ya, berjiwa rendah. Bukan cuma cita-citanya rendah, jiwanya ikut rendah. Karena tahu tempatnya orang khianat di mana? Neraka. Ngapain udah tahu khianat itu tempatnya di neraka dilakonin? Karena dia punya cita-cita begitu hina dan rendah. Wa minha i'radun nasi anhu li isaati ilaihim. Juga diantaranya dari khianat adalah manusia menjauhinya karena keburukan pengkhianatan kepada mereka. Efeknya tuh, ya, efek dari khianat orang akhirnya pada kejauh. Waqatul yadihi ila sarafi minhum, dan juga dipotongnya tangan dari pengkhianatan itu hukumnya apa? Dipotongnya tangan dari pengkhianatan apabila dia mencuri harta. Kalau di sekarang sebetulnya untuk ngelakonin itu bukan di negara Islam ya, kita ini di sini ya dihukum dengan hukum yang berlaku penjara. Padahal kalau aja itu dijalanin ya ini sama aja kita ngebangun atau meninggikan tembok-tembok agama itu dengan kuat dan benar. Karena kalau udah dari tangannya ini nggak ada, dia jadi pelajaran tuh. Ya, akhirnya dia cebok susah, dia garuk susah. Ya, dapat potong tangan di kisos. Kalau itu diterapin sebetulnya bagus. Dari dia menjalankan agamanya, berarti dari dia menjalani hukuman itu jadi ibadah. Orang ngejalanin kisos, selesai dia di situ, jangan diledekin. Orang nggak ada tangannya, lu nyolong dulu. Nggak bisa jadi dia jadi kekasih Allah, dia udah telah menjalankan hukum Allah. Itu yang ngeledekin apa? Jangan sok suci. Ada pengkhianatan, ada pencurian yang ditutup-tutupin, yang pantas sebetulnya kepenggal palanya. Kisosnya bukan cuma tangan, penggal, tapi sok-sokan, pakai ngatain orang yang tangannya pada buntung. Nah, ada orang yang ngeledekin, ngata-ngatain orang udah ngejalanin hukuman, sok suci. Padahal belum tentu, karena kesucian itu hanya milik Allah. Manusia masih diberikan ujian-ujian yang rentan waktunya kita nggak tahu. Ya, kita dalam keadaan iman kuat atau kagak, nggak boleh kita jumawa sama perasaan-perasaan. Ya, ujub, bangga sama diri sendiri. Gua mau udah ngaji aman sama yang begini. Dikasih 1 M melintir. Ya, kasih jangan 1 ember. Bukan 1 miliar, bukan 1 ember duit melintir dia ada. Padahal kalau di jumlah-jumlah paling cuma 3 juta. Recehan dikasih ember. Ini hati-hati. Ya. Jangan kita ngeledek sama orang-orang ya yang lagi betul-betul mengemban manah. Nah, kita belum tentu sanggup. Wa bughdullah, kita udah tahu siapa yang berkhianat maka akan mendapatkan murka Allah Subhanahu wa taala. Kalau udah Allah murka, mau di dunia mana kita duduk? Bumi mana kita mau tempatin?
Ini buminya Allah. Mau kemana lari? Langit-langitnya Allah. Mau kemana lari kalau udah murkanya Allah turun sama orang-orang yang mengkhianati amanah. Jadi jangan anggap enteng nih. Amanah ini besar. Tapi di sebalik besarnya, dia punya anjuran, dia punya penjagaan, besar pula ganjarannya. Bangga Allah, kita dibanggain tuh, lihat hambaku yang masih muda, ya, yang masih sedikit punya literasi ilmunya, tapi begitu memakai amanahku yang luar biasa. Perhatikan, itu dibanggain kita besok. Hanya kesederhanaan lah, ya, kayak kemarin kita kisahkan itu, ya, orang yang pakai gerobak cuma pengen ngejaga amanah sholat yang emang Allah fardukan pada setiap muslim. Ilmunya nggak banyak, tapi nikmatnya luar biasa. Allah kasih ilmu-ilmu hikmahnya bertambah dan bertambah. Bahkan dari ilmu menjaga amanah sholat 5 waktunya aja udah bisa memberikan kita apa? Pelajaran. Ya kan? Orang gerobak yang timbang nyari nafkah barang bekas, ngejaga banget dia, baju bersih dia pakai buat sholat 5 waktu di setiap ada tempat masjid. Malu kita nih yang pakai motor timbang belok, dia udah tahu. Kita alasan ntar macet. Sebenarnya sebelum macet kan udah ngeliat waktu, oh dikit lagi asar, dikit lagi duhur. Sebelum jalan pun gurunya punya perkiraan. Tapi karena embanan amanah ini dianggap biasa, maka derajat kita kalah sama tukang gerobak. Tapi itu jarang terjadi. Ya, biasanya orang-orang miskin, fukoro, ya, yang susah banget hidupnya, itu dekat dengan keingkaran. Karena di dalam satu riwayat dikatakan kadal faqru an yakuna kufra. Nah, dekatnya orang fakir itu dengan kekufuran. Ya, kufur mungkin tidak dimaksud artikan dengan dia mengingkari Allah Subhanahu wa taala, bukan cuma itu bahasa dari literasi yang keluar, tapi juga yang dimaksud adalah ingkarnya dia amanah-amanah yang diberikan. Ada fakru an yakuna kufra. Begitu dekat dan erat, ya, urusan ingkar sama orang fakir. Fakir juga bukan cuma dimaksud dari fakirnya apa? Harta, bukan. Ada fakirnya amanah, fakirnya ilmu, kejujuran. Fakir juga itu. Berapa banyak orang yang berilmu, tahu, apa? Gilirannya sama duit, ya gampang khianat. Fakir apa berarti? Ya fakir kejujuran. Itu yang dimaksud dari kadal fakru an yakuna kufra. Begitu lekat eratnya kefakiran itu dengan keingkarannya. Ya, kufur. Ini untuk gambaran buat kita. Jadi posisi kita fakir apa enggak? Fakir hartakah yang dikatakan, atau fakir kejujurankah, atau fakir dari ilmu? Itu coba kita telaah, karena hal yang mendekati dengan kekufuran itu erat hubungannya sama miskin, sama fakir. Miskin jujur kan akhirnya khianat, walaupun duitnya banyak, walaupun jabatannya tinggi, karena udah miskin, orang udah kandungan fakir dari amanah itu. Dekat sama kufur sama Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah min dzalik. Mudah-mudahan kita dilindungi dari sifat-sifat sedemikian. Wa qala Allah taala ya ayyuhalladzina amanu la takhunullaha war rasula wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Yang tadi kita sebutkan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kita dipanggil sama Allah dengan kalimat yang indah, wahai orang-orang yang percaya kepadaku. Itu kan panggilan mesra sebetulnya kalau kita dipanggilkan dengan kalimat-kalimat indah dari Allah. Janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul. Wahai orang-orang yang aku payungi dengan iman. Kan gitu kan. Kalau panggilannya ayyuhalladzina amanu itu nikmat sebetulnya. Ya, dipayungi kita sama iman, dipayungi kita sama hidayah, diingetin sama Allah. Ya, jangan sampai kita ini khianat sama Allah dan Rasulnya. Supaya kita yang langkah-langkah kita itu selalu bernaung di bawah payung ridhonya Allah. Coba kita punya ilmu, gimana kita punya waktu dari orang tua nih sekarang nyekolahin kita, nguliahin kita. Kira-kira kemana tuh arah amanah yang kita jalanin? Ya, jujur nggak kita sama amanah itu? Kita dikasih waktu nih, jalan ketemu ngaji. Sama, ini amanah waktu juga. Kita mau kemanain? Waktu kita yang setiap saat bisa memenggal kita. Waktu kita yang setiap saat runtuh, menimpa nasib kita. Ya Allah, kemarin ada kawan kita, minggu kemarin, hadir duduk di majelis bareng di sebelah, fakir kalau nggak salah ya. Sekarang lagi dirawat di rumah sakit. Coba, mau kemana kita lari? Ketika amanah waktu dan amanah kesehatan kita nggak hargai, ya kita doakan semoga kawan kita disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini gambaran kalau waktu itu betul-betul
bagaikan pedang yang akan mudah menebas keberuntungan kita. Itu hati-hati sama waktu. Ini alhamdulillah kita selesai sedikitnya tentang amanah. Besar harapan dari ilmu, ya, dari materi-materi yang kita ketahui tentang amanah menjadikan kita lebih mawas diri lagi, ya, kita lebih hati-hati dalam memilih tadi kan, dalam bagaimana kita bisa memilih yang penting, klasifikasi dalam kehidupan, mengemban amanah yang memang baik untuk dunia akhirat kita. Jangan kita main terima aja. Kerjaan yang kira-kira membawa madharat akhirat kita jangan diterima. Janji-janji yang membuat kita bakal terjumus kepada kerjasama iblis juga jangan diterima. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Amin, amin ya rabbal alamin.